kasih Bu Nini, Pak Bambang, terima kasih. Bapak Ibu, tadi lagu terakhir Ubah Hatiku, ya beneran, ya bener. Karena ubah hatiku itu kalau Tuhan diminta, Tuhan ubah hatiku, nah gitu ya, Tuhan akan datangkan bagi yang pelit, itu Lazarus untuk ditolong. Mau enggak nolong? Mau enggak keluar uang, keluar tenaga, keluar aset, keluar perhatian, keluar waktu untuk mereka yang membutuhkan. Enggak langsung berubah, enggak Tuhan mengubah, grek, tiba-tiba jadi murah hati, enggak. Bagi yang emosian, gitu ya, ubah hatiku Tuhan, Tuhan kirimkan orang-orang yang mokong, ya, karpe dewe, keras-keras, Tuhan akan datangkan yang seperti itu. Jadi yang mengubah hati kita itu sebetulnya kita. Ya. Lagu itu tidak salah, ubah hatiku, Tuhan tolong kita mengubah hati. Nah, bukan Tuhan yang merubah, tapi Tuhan tolong kita mengubah hati. Dengan apa? Ujian, cobaan, ya, proses hidup itu. Jadi tidak otomatis. Nah, pada saat kita mengerjakan ya hati kita dengan sakit-sakitan itu ya, dengan bersusah-susah, dengan sakit. Itulah yang namanya memberikan persembahan. Itu yang namanya menyembah. Kok bisa begitu Pak? Ya, ayo kita dengar. Ya, kita dengar khotbah kita ini sore hari ini ya. Dengan pengalaman yang terjadi, manusia zaman dulu bisa memiliki keyakinan dan tata cara yang menjadi kebiasaan dalam kelompoknya untuk mengkondisikan kehidupannya. Keyakinan dan tata cara inilah yang berkembang dan disebut agama. Jadi agama ini muncul dari proses pengalaman yang terjadi orang-orang zaman dulu dalam berinteraksi dengan Tuhan. Agama itu bukan karena kitab suci turun dari langit gedebuk gitu ya lalu dibaca, bukan loh. Agama ini muncul dari pengalaman orang-orang zaman dulu. Ya. Kalau kita Kristen, kita membaca kitab suci, kita memiliki kitab suci dan membacanya, yang kita baca itu kan pengalaman orang-orang zaman dulu. Boleh. Tetapi kita sendiri harus punya pengalaman. Gitu ya. Setiap kelompok, suku bangsa memiliki agamanya masing-masing. Meskipun belum terdefinisi seperti zaman modern. Sekarang zaman sekarang gitu ya. Kita menyebut kita pengikut Kristus, agama Kristen. Tetapi apakah pada saat Yesus mengabarkan Injil, agama Kristen sudah ada? Tidak ada, karena Yesus hidup mengajarkan kebenaran itu dalam konteks Yudaisme. Ya. Jadi agama saat itu Yudaisme. Ya, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar. Jadi bangsa Israel kuno meyakini, mengenal Allahnya dan bagaimana hidup dengannya setelah bertemu. Ya, setelah pengalaman bertemu dengan pemimpin mereka di Gunung Sinai. Jadi Elohim, Yahweh, membentuk perjanjian dengan Musa di Sinai, ya, yang disebut hukum Taurat gitu ya akhirnya. Sebagai tata cara kehidupan mereka. Ya, sebagai tata cara kehidupan mereka. Kita baca dulu yuk supaya kita sama-sama tahu. Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya,
Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ya, ayat-ayat yang kita baca ini menjelaskan bahwa agama Musa, agama Israel kuno saat itu terjadi karena peristiwa pengalaman apa yang dialami bangsa Israel dengan Tuhan, dengan Yahweh sebagai penolongnya saat itu. Itu pengalaman dan terjadi. Gitu loh. Nilai-nilainya bisa kita pelajari. Nilai-nilainya kita bisa pelajari. Ya, tetapi apakah sama persis? Tidak. Karena orang zaman itu belum mengenal kebenaran. Orang zaman itu ya mengenal apa yang mereka alami dan mereka berpikir, oh disuruh begini, begini, disuruh begitu, begitu. Dan itu menjadi sebuah tradisi dalam kehidupan mereka. Yang belum tentu kebenaran. Ya, belum tentu kebenaran. Itu kan kisah mula-mula, pengalaman. Gitu ya. Jangan langsung disimpulkan itu kebenaran. Apalagi gitu ya, dalam peristiwa-peristiwa selanjutnya Tuhan masih berfirman, Tuhan masih berbicara yang melengkapi, yang memperbaiki kisah-kisah yang lama. Ini kan berprogres. Ya. Jadi inilah agama Israel kuno yang relevan saat itu bagi orang-orang di zaman itu. Ya. Jadi bisa disimpulkan ya secara umum bahwa agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan yang berhubungan dengan tradisi suatu masyarakat dan menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Saat itu orang Israel mengenalnya Allah Yahweh. Saat itu orang Israel mengenalnya perintah Allah, 10 perintah Allah. Saat itu orang Israel mengenalnya Taurat itu terdiri dari 613 perintah. Saat itu, zaman itu. Apakah bisa dikenakan sekarang? Belum tentu bisa. Tidak semuanya bisa, gitu ya. Karena itu untuk kepentingan bangsa itu saat itu di padang gurun. Begitu masuk Israel, ya, begitu masuk tanah perjanjian aja, semua sudah berubah. Di perjalanan tidak ada bait Allah, masih adanya tenda, ya kan, tabernakel. Begitu masuk begitu masuk ke Israel, ya, di zaman kerajaan Daud muncul, di zaman Salomo muncul bait Allah. Itu berubah lagi aturannya. Disesuaikan. Seperti perpuluhan. Persembahkanlah perpuluhan di rumah perbendaharaan. Itu artinya bait Allah. Lah di zaman Musa taruh di mana? Masih belum ada bait Allah. Kan gitu. Ya diserahkan ke tenda. Tapi itu pun saya tidak yakin. Kenapa? Karena Israel belum ada di tanah perjanjian. Karena perpuluhan itu adanya nanti di tanah perjanjian. Di padang gurun tidak ada perpuluhan. Karena persembahan hasil bumi untuk perpuluhan itu harus dari hasil bumi tanah Israel, tanah perjanjian maksudnya. Lah kalau masih di padang gurun kan belum bisa panen. Jadi di padang gurun belum ada perpuluhan.
Nah ini loh perkembangan seperti ini loh yang kadang-kadang orang Kristen tuh naif. Nggak mau tahu. Ya. Jadi ayo Bapak Ibu, belajar firman yang betul supaya kita bisa mengalami Tuhan sendiri. Kita harus baca kitab suci betul. Cuman jangan istilahnya kaku. Jangan kaku. Kita harus mengalami Tuhan sendiri. Karena kekristenan ini hubungan sama Tuhan. Bukan hubungan sama buku. Meskipun buku, kitab suci maksudnya juga sebagai penuntun. Ya, ini lanjut ini. Salah satu ciri umat beragama adalah sembahyang. Ini berasal dari kata sembah, menjadi kata menyembah atau memberi hormat, atau persembahan apa yang diberikan gitu ya. Menyembah atau memberi hormat, memberi penghargaan atau nilai tinggi terhadap yang lebih agung, yang lebih mulia. Itu arti kata menyembah. Penyembahan dimulai dari pengorbanan. Ya, kita belajar dari agama Israel kuno. Penyembahan ini dimulai dari pengorbanan, pencurahan, persembahan darah sebagai simbol kehidupan. Awal mula penyembahan itu adalah persembahan darah. Karena darah sebagai simbol kehidupan. Berarti apa yang dipersembahkan? Kehidupan. Jadi lebih dari sekedar cuman kata-kata atau lagu pujian. Harus ada darah yang diberikan. Harus ada kehidupan yang diberikan. Tidak sekedar kata-kata. Apalagi gitu ya, gini. Persembahan, penyembahan itu harus ada nilai kehidupan. Bukan sekedar kata-kata. Orang Israel itu mempersembahkan darah domba, darah lembu. Ada nilainya loh. Bagi mereka darah domba, darah lembu itu bernilai. Itu kan harta kekayaan mereka. Seperti orang Papua tuh ya, kalau menilai kekayaan dari apa? Babi. Jumlah babinya banyak, dia semakin kaya. Orang Israel juga. Lembu ternaknya, dombanya banyak, dia semakin kaya. Pada saat dia mempersembahkan lembu, berarti dia mengorbankan miliknya. Gambarannya kan begitu. Meskipun memang bukan darah dia yang sebetulnya ya, kan darah domba, tetapi dia mengorbankan. Jadi pengorbanan atau penyembahan, memberikan persembahan, itu sesuatu yang bernilai. Bukan ngomong tok, bukan nyanyi tok, bukan indahnya kata-kata doa tok. Harus sesuatu yang bernilai. Penyembahan dengan mempersembahkan domba atau lembu saja, apakah itu bernilai? Belum tentu loh. Zaman Musa saat itu dianggap bernilai. Tetapi apakah bernilai? Apakah darah atau hidup hewan itu berarti bagi Allah? Hewan bukan manusia yang memiliki kesadaran nesyamah. Yang berdosa manusia dengan kesadarannya. Kenapa hewan yang tanpa kesadaran yang harus mati? Ada enggak nilainya di hadapan Tuhan? Itulah pertanyaannya. Ibaratnya kalau Tuhan ngomong sama manusia saat itu ya, kamu yang berdosa, kamu yang seharusnya mati. Lah kenapa hewan yang harus mati? Hewan lo gak ngerti apa-apa. Dia tidak punya kesadaran. Kamu berzina sengaja. Iya kan? Kamu mencuri, kamu membunuh sengaja. Jadi manusia saat itu membutuhkan kemurahan Tuhan. Tuhan, jangan aku ya yang dibunuh, hewan saja. Boleh. Ya.
Ini pemikiran-pemikiran tradisional saat itu, Bapak Ibu. Harapannya manusia itu bisa berdamai dari kemarahan Allah akibat dosanya. Ya, jadi saat itu seperti itu. Penyembahan pada mulanya itu ibadah Timur Tengah kuno, bukan sekedar Israel. Ya, jadi pada mulanya ibadah Timur Tengah kuno, termasuk Israel, itu terpusat pada mezbah. Dari Habel sampai Yakub, semua mempersembahkan korban sebagai bentuk penyembahan. Ya. Secara sederhana, ya, korban atau persembahkan korban dianggap sebagai doa yang diperagakan. Perhatikan kata ini, doa yang diperagakan. Jadi dia butuh berdamai dengan Allah. Dia yang seharusnya mati karena dosa. Ya, dia mau berdamai dengan Allah dengan mencurahkan darah domba sebagai pengganti darahnya. Jadi Allah itu Allah adil, Allah yang adil. Manusia berdosa itu harus mati. Itu harus terjadi. Supaya manusia tidak mati, manusia berinisiatif apa? Dombanya yang disembelih. Dengan harapan Allah tidak marah dan tidak membunuh dia. Pola pikirnya seperti itu. Itu ya. Dosa dipahami sebagai hutang. Seseorang yang berdosa berarti layak mati. Harus bayar hutang. Hutang harus dibayar, kan begitu. Jadi kalau dia berdosa, dia hutang sama Tuhan, hutang nyawa. Sehingga darah hewan dianggap pengganti manusia berdosa. Ini bentuk pembayaran hutang menurut Taurat. Ya, menurut Taurat. Taurat zaman Musa. Belum tentu benar loh. Di kemudian hari belum tentu dipahami sebagai kebenaran. Ya, ini zaman Musa. Kita baca Kejadian 9. Kita baca Imamat aja langsung. Imamat 17 ayat 6. Imamat 17 ayat 6. Imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Ya, ayat 11 sekarang. Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Ya, darah itu simbol nyawa. Kalau mau berdamai dengan Allah karena dosamu, kamu harus mencurahkan darah, simbol nyawa yang diberikan. Ya, menurut Taurat. Bandingkan sekarang Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, menurut hukum Taurat. Hukum Taurat ini hukum. Taurat itu hukum. Jadi ini sebenarnya terjemahan kurang tepat. Menurut hukum Taurat. Menurut hukum-hukum. Nah gitu loh. Sebetulnya Taurat itu ya hukum. Jadi dan segala sesuatu disucikan menurut hukum. Hukum yang mana? Yang di Imamat. Zamannya Musa. Di zaman yang lain berbeda lagi. Ya, makanya orang itu harus terus belajar firman dan berkembang otaknya, pemikirannya. Ya. Darah dianggap gitu ya, nyawa. Sehingga pendamaian harus dengan darah. Ini artinya menutupi kesalahan. Ya, berdamai, rekonsiliasi. Inilah tatanan keadilan Allah. Nyawa ganti nyawa, itu adil.
Itu ya. Nyawa ganti nyawa itu adil. Tetapi masalahnya, pertanyaannya, apakah darah lembu atau darah domba sejajar dengan darah manusia? Apalagi yang melakukan kesalahan bukan domba, bukan lembu. Lah kok lembu yang dibunuh? Ini kan bisa-bisanya manusia. Ngerti ya? Bisa-bisanya manusia untuk berdamai dengan Allah tanpa dia harus mati. Bisa-bisanya. Tapi apakah ini kebenaran? Ya jelas bukan kebenaran, wong bisa-bisanya kok. Ya. Jelas tidak. Jelas tidak adil manusia yang mati, yang manusia yang berdosa, manusia yang harus mati, lah kok hewan yang harus mati. Jelas hewan tidak tahu apa-apa. Hewan tidak memiliki kehendak bebas. Hewan tidak dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan seharusnya yang bertanggung jawab atas dosa manusia adalah manusia itu sendiri. Ya. Dari sini kita harus bisa membedakan tradisi, gambaran, simbolis ya dengan kebenaran. Penumpahan darah, penumpahan nyawa, pengganti diri manusia yang berdosa, itu bukan kebenaran. Itu tradisi yang diakui orang zaman dulu, zaman Musa. 1400 tahun sebelum Masehi, begitu pola pikirnya. Itu tradisi, bukan kebenaran. Tuhan tidak pernah nyuruh. Kita baca yuk. Yeremia 7 ayat 22. Yeremia 7 ayat 22. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelian. Jelas? Tuhan tidak pernah nyuruh. Tuhan tidak pernah nyuruh bayar hutang dosa pakai darah domba, darah lembu. Tuhan tidak pernah nyuruh. Jelas ya, itu tradisi yang dipahami orang saat itu. Daripada aku yang mati, ya lembu yang mati. Semoga Tuhan bersabar, berdamai denganku. Itu kan cuma upaya orang. Kok dipakai terus Pak? Ya sudah, itu pengertian orang zaman dulu, ya pakai saja. Tuhan kan menghormati. Tuhan kan bersabar atas kebodohan orang zaman dulu. Ya jangan diikuti. Ya, kita harus berpikir dan mencari kebenarannya. Tuhan tidak pernah nyuruh. Sekarang kita baca Ibrani 10 ayat 4 sampai 7. Ya, ini kutipan Mazmur 45 sampai 7 Septuaginta sebetulnya. Jadi saya enggak memention Mazmur 40 ayat 5 sampai 7 LAI. Kenapa? Itu bukan terjemahan yang sesungguhnya. Ya, terjemahan sesungguhnya Septuaginta itu sama dengan Ibrani 10 ayat 4 sampai 7. Kita baca Ibrani 10 4 sampai 7. Ibrani 10 ayat 4 sampai 7. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab yang ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Jelas? Allah tidak pernah nyuruh korban bakaran, korban sembelihan. Allah tidak berkenan sama itu, jadi Allah tidak mungkin nyuruh kan. Maksud Tuhan menyuruh sesuatu yang tidak dikenan dia. Yang berkenan bagi Allah, kalau manusia berdosa ya manusia yang harus mati. Itu yang adil. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Itu baru adil.
Apa yang ditulis di kitab Ibrani ini kan kutipan dari Mazmur 40 ayat 5 sampai 7. Septuaginta. Di Septuaginta itu berarti Mazmur 40 5 sampai 7 itu Mazmur 39 sebetulnya. Ayat 5 sampai 7. Kalimatnya, kata-katanya ya persis Ibrani 10 4 sampai 7. Berarti di zaman imamat berbeda kan sudah dari apa yang diperintahkan Tuhan di zaman Mazmur. Di ratusan tahun kemudian, ya, kemungkinan 500 sampai 600 tahun kemudian, pemazmur menulis bahwa Tuhan tidak berkenan atas korban bakaran dan sembelihan. Allah tidak berkenan. Yang Allah berkenan adalah tubuh bagi anaknya untuk menebus dosa manusia. Ini zaman pemazmur yang dikutip oleh Ibrani. Ada perubahan pengertian. Ada perubahan. Makanya Yeremia mengatakan, aku tidak pernah nyuruh. Karena yang benar bukan korban bakaran, bukan korban sembelihan. Yang benar apa? Ya darah manusia itu sendiri. Pak, kalau manusia, Pak, manusia mati semua. Ya memang, dan tidak mungkin. Karena begitu besar kasih Allah akan manusia, maka dia mengutus anaknya, kamu yang nanggung manusia. Kamu yang menggantikan manusia. Makanya Yesus dikatakan penebus dosa dunia. 1 Yohanes 2 ayat 2, ayo dibaca yuk. 1 Yohanes 2 ayat 2. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ya. Jadi Yesuslah yang menggantikan kematian manusia. Yesuslah yang menggantikan darah manusia. Yesus sebagai manusia menggantikan, ya, yang seharusnya manusia berdosa tanggung apa? Hukuman. Paham ya? Jadi kalau sekarang ada gereja-gereja atau orang Kristen yang mendukung pembangunan Bait Allah ketiga, yang berarti pemulihan kembali ibadah mezbah korban, apakah orang Kristen kembali bodoh? Mau dikemanakan pengorbanan Yesus? Kok kembali ke zaman ritual, ke zaman tradisi, ke zaman gambar-gambar, simbol-simbol? Yesus sudah mati untuk kita, ya sudah selesai. Itu persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Berarti manusia bisa bersekutu dengan Allah, Pak, karena Tuhan sudah selesai. Belum juga. Karena Yesus menggantikan posisi manusia berdosa yang terhukum. Ini menenangkan hati Allah. Mendamaikan hati Allah. Bukan berarti manusia bisa ketemu Tuhan langsung. Allah Bapa langsung, enggak bisa. Kenapa? Ya karena manusia masih berdosa. Dengan pengorbanan anaknya, Allah tidak murka lagi terhadap manusia. Tetapi untuk tinggal bersama Allah, manusia belum bisa. Kenapa? Karena manusia harus bersekutu dengan Yesus. Karena manusia harus bersekutu dengan Kristus. Untuk bisa bersatu, bersekutu dengan Allah, manusia harus bersekutu dengan Yesus. "70 tahun hidup kita hanya menunggu kebinasaan jika Yesus tidak menebus kita dengan darahnya." Kalau Yesus tidak mati bagi kita, sebaik apapun kita pasti binasa. Lupa, mosok sebaik apapun kita pasti binasa? Iya, karena nggak ada orang langsung baik kan.
Dari kecil sudah rewel, besar sedikit emosian, ya kan? Orang puber itu kan emosian. Lewat puber masih punya karep, masih punya kemauan sendiri, sesuka sendiri. Sebelum orang itu benar-benar jadi orang baik, misalnya umur 40, mereka kan melalui segala macam dosa dan kesalahan. Ini kan harus dipertanggungjawabkan. Seharusnya manusia mati. Tetapi karena Yesus sudah menebus kita, Dia menggantikan posisi kita. Kita yang seharusnya mati, tidak jadi mati. Yesus yang mati di hadapan Bapa sebagai pendamaian bagi kita. Bapak tidak marah karena melihat anaknya. Tetapi bukan berarti manusia yang berdosa bisa ketemu Bapak, bisa langsung kumpul sama Bapak, tidak bisa. Kamu harus bersekutu dengan anakku dulu. Kamu harus sama seperti anakku dulu, baru bisa kumpul Bapak. Ya, jadi kesannya, gitu ya, kematian Tuhan ini tidak ada gunanya kalau manusia tidak berubah menjadi seperti Kristus. Dan kemauan manusia untuk berubah menjadi seperti Kristus, itulah pengorbanan terbaik. Yesus ya mati menggantikan nyawa kita. Ya, nyawa ganti nyawa kan? Lalu apa persembahan kita buat Tuhan Yesus? Yang fair, yang adil. Nyanyi? Darah domba? Yang fair, yang adil, yang kita persembahkan bagi Yesus, ya hidup kita juga, nyawa kita juga. Itu fair, nyawa ganti nyawa. Paham ya maksudnya ya? Korban pendamaian itu tidak membuat masalah selesai. Tuhan Yesus sudah selesai mengerjakan tugasnya. Tetapi tidak otomatis kita bisa bersekutu dengan Allah. Sebab penggantian dirinya sebagai terhukum, sebagai penebus dosa manusia, tidak berarti dosa atau kemelesetan manusia itu berakhir. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mengerjakan tugasnya sebagai pengganti dosa, pengganti manusia yang terhukum. Tetapi sejak saat itu juga dosa manusia masih berjalan sampai sekarang. Sifat dosa manusia masih berjalan terus. Termasuk orang Kristennya masih terus berbuat dosa. Ini belum selesai loh. Sebagai terhukum, Yesus sudah menyelesaikan. Tetapi manusia sendiri masih terus berbuat dosa. Ini tidak mungkin bersekutu dengan Allah yang kudus. Sifat dosa manusia harus diselesaikan juga. Jika tidak demikian, sia-sia pengorbanan Tuhan. Sebab manusia tidak layak bersekutu dengan Bapa yang suci. Tidak layak bersekutu dengan Bapa. Kenapa? Sifat dosanya. Lalu harus bagaimana, Pak? Paulus mengajarkan agar kita mempersembahkan korban, yaitu diri kita sendiri, sebagai tanda persekutuan dengan Kristus. Yesus mengorbankan dirinya ya untuk pendamaian dengan Bapa. Sekarang kita harus korbankan diri kita sebagai persembahan karena Yesus sudah mengorbankan dirinya kepada Bapa. Yesus mengorbankan dirinya ya bagi kita. Berarti kita berhutang nyawa sama Tuhan Yesus. Lah kita hutang nyawa, berarti kita harus bayar nyawa kepada Tuhan Yesus. Inilah persembahan yang adil. Inilah persembahan yang sejati. Inilah persembahan yang logis. Segenap hidup kita serahkan bagi Tuhan. Ini logis. Kenapa? Karena Yesus sudah segenap hidupnya korbankan dirinya untuk kita di hadapan Bapa, pendamai. Nah, bagaimana supaya kita bisa
membayar hutang ini, ya bayarlah dengan nyawa kita, dengan jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, ya, kita curahkan untuk Tuhan. Jadi seperti Kristus itu maksudnya. Seperti engkau menyerahkan nyawamu bagi kita, Tuhan Yesus, ya. Dia yang sudah berkenan begitu saleh sehingga dia didengar oleh Bapa. Kita juga harus berupaya hidup seperti dia hidup. Itulah simbol persekutuan. Hidup kita yang kita persembahkan, itulah simbol persekutuan. Yesus mau berkorban bagi sesama, tanda persekutuan kita apa? Ya kita juga harus berkorban bagi sesama. Yesus korban nyawa bagi kita, ya kita korban nyawa bagi Tuhan Yesus. Kita hidup bagi Dia. Jangan kita hidup sendiri. Itu tidak berkorban namanya, wong kita buat kita sendiri kok berkorban. Kan gitu. Kalau berkorban itu kita lakukan semua itu untuk Tuhan. Itu baru fair, itu baru adil. Itulah persembahan sejati. Ya. Paulus mengajarkan agar kita mempersembahkan korban, yaitu diri kita sendiri, sebagai tanda persekutuan dengan Kristus. Karena Yesus yang bersekutu dengan Allah. Sebagai sesama ahli waris. Ya, jadi persekutuan itu sebagai tanda apa? Kita masuk bergabung bersama Yesus sebagai sesama ahli waris. Dia persembahkan hidupnya kepada Bapa dan dia mewarisi sorga. Kalau kita kepingin jadi ahli waris, ya korbankan diri kita juga kepada Kristus, kepada Allah. Gitu ya. Sebagai tanda apa? Persekutuan. Sebagai tanda apa? Ahli waris. Yesus itu korban nyawa jadi ahli waris. Lalu kita bayar duit per puluhan, per 20-an, merasa jadi ahli waris. Fair enggak? Enggak fair. Kalau Yesus korban nyawa, jadi ahli waris anak sulung, ya kita juga harus korban nyawa, jadi ahli waris adik-adiknya. Amin? Bisa dipahami ya? Jadi persembahan itu tidak sederhana. Ya. Kita baca yuk. Ada 3 ayat yang akan mengokohkan ini, ya. 1 Korintus 10 ayat 16. 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Itu kan simbol. Ya. Kalau ada gereja lain mentafsirkan lain, ya itu hak mereka ya. Tetapi ini kan simbol, tanda persekutuan. Kalau kita baca darah Yesus, tubuh Kristus yang disimbolkan dengan roti dan anggur, itu simbol ketaatan Yesus sampai mati, jadi tubuhnya terpecah, gitu ya, darahnya tercurah. Jika kita meminum tubuh dan darah itu, berarti kita ikut ambil bagian dalam ketaatannya, penderitaannya. Itu baru bersekutu. Ya. Bukan cuma sekedar makan roti dan minum anggur, tapi tidak mau ikut menderita. Itu bukan tanda persekutuan. Anda cuma makan roti dan minum anggur. Tanda persekutuan berarti apa? Dengan makan roti dan minum anggur itu Anda siap menderita bersama Kristus. Sehidup semati bersama Kristus, itu maksudnya. Itu tanda persekutuan. Kita baca yuk, Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah
yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jelas ya? Kita makan tubuh dan darah Kristus sebagai tanda persekutuan dengan Kristus. Amin, betul itu. Jika kita menderita bersama Dia. Yesus ahli waris. Kita bersekutu dengan ahli waris, berarti kita ahli waris. Betul itu. Tapi jika kita menderita bersama Dia. Jika tidak, ya jangan ngomong ahli waris. Kita baca satu lagi. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahkanlah hidupmu, itu maksudnya. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sejati di situ pakai kata logikos atau logis. Persembahkan tubuhmu, kuduslah hidupmu. Jadilah anak yang kudus. Jadilah manusia yang berkenan. Seperti Yesus berkenan. Itu adalah persembahan yang logis. Di luar itu tidak logis. Di luar itu tradisi. Saya bukan anti tradisi ya. Tetapi itu tradisi perjanjian lama orang kuno yang seharusnya sudah lewat. Itu kan gambaran saja. Yesus sudah hadir menggenapi Taurat. Yesus sudah hadir menyatakan kebenaran, ya kita ikuti kebenarannya. Yesus ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya ikuti kebenaran Yesus, jangan ikuti perjanjian lama. Hanya lihat gambar-gambarnya. Hanya ikutan tradisinya. Gitu ya. Ayo beragama yang cerdas. Ayo beragama yang cerdas. Kekristenan bukan agama, tapi jalan hidup. Itu maksudnya, kekristenan itu bukan agama kuno, agama tradisi, gitu loh maksudnya. Tetapi jalan hidup Yesus yang kita kenakan, itu agama yang realistis. Itu agama yang logis. Mengikuti Yesus itu, mengikuti jejak Yesus itu agama yang realistis, yang logis. Yang benar, yang nyata. Bukan ngikuti simbol-simbol, gambar-gambar. Ya. Ayo yuk beragama dengan tepat yuk. Ayo yuk mempersembahkan dengan realistis yuk. Ayo yuk menyembah dengan realistis yuk, dengan benar yuk. Menyembah yang benar berarti apa tadi? Mempersembahkan hidup. Bukan sekedar duit, bukan sekedar doa, bukan sekedar nyanyi, bukan sekedar pelayanan. Ayo hidup kita yang diubah. Dulu pelit, jangan pelit. Dulu cabul, jangan cabul. Dulu ngamuan, sekarang enggak ngamuan. Dulu pikirannya kotor, sekarang pikirannya bersih. Dulu suka gibah, sekarang tidak gibah. Dulu sering berpikir negatif kepada orang lain. Sekarang kita tidak berpikir negatif kepada orang lain. Kita melihat diri kita sendiri. Sulit gak itu? Sulit. Mengubah hati itu. Mengubah hati itu kita sendiri yang mempersembahkan.
Mengubah hati itu berarti kita mengiris hati kita sendiri. Mengubah hati itu berarti apa? Kita yang merubah paradigma kita sendiri. Itu persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Mengubah pola pikir dan mengubah pola hidup menjadi ciptaan baru. Itulah persembahan yang sejati. Itulah yang ditunggu Tuhan. Saya ngomong begini bukan berarti anti nyanyi, anti pelayanan. Saya juga pelayanan. Tidak apa-apa, gereja ini memang harus ada pelayanan. Tetapi fokusnya bukan di pelayanannya. Tetapi perubahan hati kita, perubahan hidup kita. Penebusan bicara tentang dimiliki. Untuk dididik agar bisa dibawa masuk dalam persekutuan dengan Bapa. Kalau kita bandingkan 3 ayat yang tadi baca tadi ya, kalau kita bandingkan 3 ayat yang kita baca tadi, maka persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus tidak berlaku secara simbolis saja dengan hanya melakukan mezbah korban atau perjamuan kudus. Tetapi harus disertai dengan kehidupan yang kudus dan berkenan. Perjamuan kudus itu maksudnya masuk dalam penderitaan yang sama. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Itulah ibadah yang logis. Ya. Penyembahan, proskuneo, menyembah, sujud, memberi nilai tinggi, bukan sekedar sikap tubuh, tetapi mempersembahkan korban yang pantas. Dan korban itu adalah hidup kita. Disembelih seperti domba, lembu itu enak enggak? Sakit enggak? Sakit. Kalau Anda menolak sakit, kita mencari yang nyaman-nyaman, yang enak-enak, menghindari amanat agung Tuhan, menghindari perubahan diri kita, ya kita belum memberi persembahan yang benar, yang tepat. Satu-satunya persembahan atau bentuk terima kasih yang layak, ya, ingat ini. Satu-satunya persembahan atau bentuk terima kasih yang layak, logis kepada Tuhan, nyawa ganti nyawa. Inilah keadilan. Segenap hidup ganti segenap hidup. Nyawa Yesus diberikan agar kita yang binasa ini beroleh kesempatan kedua. Selayaknya kita menghargai nyawanya dengan nyawa kita. Itu layak kan? Menanggalkan segala sesuatu dengan berjuang mencapai kodrat ilahi, itulah persembahan yang layak. Persembahan yang fair, yang adil, yang sejati, yang logis. Kalau persembahan lembu aja tidak logis, apalagi cuma persembahan uang, apalagi persembahan apa? Persembahan mulut. Tuhan kau baik, nyanyi, Tuhan kau baik, gitu ya. Tanpa adanya perubahan hidup, itu ya bukan persembahan namanya. Itu namanya gudang Tuhan. Apakah Tuhan senang digudang kayak anak kecil gitu? Mama baik, papa baik. Untuk usia kayak bubu ya oke-oke saja, Tuhan senang ya. Tapi kalau udah gede kayak gitu terus gimana? Gimana Ad? Kamu lagi bingung usia 12, usia 20 tahun lalu bubu gitu, papa baik, mama baik. Iki gak popo arek iki. Kan ketertinggalan, betul enggak? Kalau sampai kayak gitu terus. Semakin dewasa usia seseorang, cara memuji Tuhannya beda. Betul enggak? Cara gini ya, semakin dewasa seseorang, cara menyenangkan orang tua kan beda. Kalau seumuran bubu umur 2-3 tahun, mama baik, papa baik, papanya senang karena dia baru bisa segitu. Tapi kalau sudah umur 20, 30 tahun, menyenangkan orang tua gimana? Kayak gitu. Ya tertinggal kan berarti anak ini kayak gitu. Ayo Bapak Ibu jangan jadi orang tertinggal. Berubahlah hidup, senangkan Tuhan sesuai usia rohani Anda.
Idealnya ya usia rohani itu sejalan dengan usia jasmani. Semakin tua, semakin dewasa rohani seharusnya. Ya, anak-anak usia 20-30 tahun yang sudah lulus sekolah, kan harusnya apa? Berbakti pada orang tua kan? Orang tua sudah sakit-sakitan dirawat, orang tua sudah kekurangan dicukupi sebisa mungkin. Enggak terus kayak anak-anak. Saya ngomong begini bukan berarti nyanyi enggak boleh. Nyanyilah, tetapi ya berubahlah. Berubahlah. Ekspresikan ucapan kita dengan tindakan kita. Itu persembahan yang sejati. Jangan sampai nyanyinya luar biasa, hidupnya luar binasa, ngawur. Hidupnya masih kacau, masih nyolong, masih cabul, masih berzina. Tapi kalau muji luar biasa. Jangan loh. Itu bukan tulus. Bulus namanya. Iya kan? Tadi lagu itu kan gitu. Ajari kita untuk tulus seperti salibmu. Ayo tulus seperti salib Tuhan. Tulus itu memang menyakitkan, salib itu kan menyakitkan. Ayo belajar tulus dalam menjadi orang percaya, dalam menjadi anak Tuhan. Ayo yang tulus. Sakit, ya memang. Itulah persembahan yang logis, karena sedang disembelih. Ayo beragama yang benar. Ya. Fokus kita harus pada kebenaran yang sejati. Bukan pada gambarnya, simbol-simbolnya. Kita tidak anti tradisi, tapi kita harus bisa membedakan mana simbol-simbol keberagamaan dan mana kebenaran beragama. Makanya setiap orang tuh harus belajar terus. Harus punya saat teduh, meditasi, kontemplasi, melihat diri kita, apakah aku sudah seperti Kristus? Kalau belum, kerjakan terus. Itulah persembahan yang sejati. Sampai kita menutup mata, kita tetap mengerjakan keselamatan kita. Itu persembahan yang sejati. Enggak berhenti. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik,